Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dina Ramadhani, Prodi Perbankan Syariah akan mempresentasikan tentang peranan dan perencanaan teknologi informasi dalam perusahaan. Teknologi informasi atau dalam bahasa Inggris dikenal dengan information technology adalah istilah umum teknologi apapun yang membantu manusia dalam membuat, mengubah, menyimpan dan mengomunikasikan atau menyebarkan informasi. Tujuan adanya teknologi informasi yaitu untuk memecah masalah, membuka kreativitas, meningkatkan efektivitas, efisien dalam melakukan pekerjaan. Fungsi teknologi informasi yaitu menangkap, mengolah, menghasilkan, menyimpan, mencari kembali, dan transmission. Komponen-komponen teknologi informasi. Satu, yaitu perangkat keras atau hardware. Merupakan perangkat fisik yang membangun sebuah teknologi informasi, contohnya monitor, keyboard, printer, mouse, hard disk, memori, dan lain-lain. 2. Perangkat lunak atau software. Merupakan program yang dibuat untuk keperluan khusus yang tersusun atas program yang menentukan apa yang dilakukan oleh komputer. Perangkat lunak terbagi atas 3, yaitu perangkat lunak sistem, perangkat lunak bahasa program, perangkat lunak aplikasi. Yang ketiga yaitu manusia atau brainware, merupakan personel yang terlibat langsung dalam pemakaian komputer seperti sistem analisis, webmaster, web design, animator, programmer, operator user, dan lain-lain. Peranan teknologi informasi bagi perusahaan. Peranan teknologi informasi bagi perusahaan sangatlah penting. Teknologi informasi berperan penting untuk meningkatkan kualitas informasi dan juga sebagai alat bantu maupun strategi yang tangguh untuk mengintegrasikan dan mengolah data dengan cepat dan akurat, serta untuk menciptakan produk layanan baru sebagai daya saing untuk menghadapi kompetisi. Selain itu, peran teknologi informasi juga berperan penting bagi perusahaan untuk mengefisiensi waktu, biaya, yang secara jangka panjang akan memberikan keuntungan ekonomi yang sangat tinggi. Menurut G.R. Terry, dikutip oleh Perdana, ada 5 peranan teknologi informasi di suatu perusahaan, yaitu 1. Fungsi operasional akan membuat struktur organisasi menjadi lebih ramping. Telah diambil alih fungsinya oleh teknologi informasi karena sifat penggunaannya yang menyebar di seluruh fungsi organisasi unit terkait. Dengan manajemen teknologi informasi akan menjalankan fungsinya sebagai supporting agency, di mana teknologi informasi dianggap sebagai sebuah pilar infrastruktur. Fungsi mentoring and control mengandung arti bahwa keberadaan teknologi informasinya akan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan aktivitas di level manajerial embedded di dalam setiap fungsi manajer, sehingga struktur organisasi unit terkait dengannya harus dapat memiliki span of control atau relationship yang memungkinkan terjadinya interaksi efektif dengan para manajer di perusahaan terkait. 3. Fungsi planning and discussion mengangkat teknologi informasi ke tataran peran yang lebih strategis lagi karena keberadaannya sebagai enabler dari rencana bisnis perusahaan dan merupakan sebuah knowledge generator bagi para pemimpin perusahaan yang dihadapkan pada realita untuk mengambil sejumlah keputusan yang penting sehari-harinya. Tidak jarang perusahaan yang pada akhirnya memilih menempatkan unit teknologi informasi sebagai bagian dan fungsi perencanaan atau pengembangan korporat karena fungsi strategis tersebut di atas. 4. Fungsi communication secara prinsip termasuk ke dalam firm infrastruktur dalam era organisasi modern di mana teknologi informasi ditetapkan posisinya sebagai sarana atau media individu perusahaan dalam berkomunikasi, berkolaborasi, berkooperasi, dan berinteraksi. Fungsi interorganisasional merupakan sebuah peranan yang cukup unik karena dipicu oleh semangat berorganisasi
informasi seperti pada implementasi, supply chain manager atau enterprise resource planning, membuat perusahaan melakukan sejumlah terobosan penting dalam mendesain struktur organisasi unit teknologi informasi. Kesimpulannya yaitu penerapan teknologi informasi pada tiap perusahaan atau organisasi tentunya memiliki tujuan yang berbeda karena peranan teknologi pada suatu organisasi adalah untuk mendukung kepentingan usahanya, apalagi dengan kondisi saat ini, sehingga penerapan teknologi bukan hanya sebagai supporting tools saja tetapi menjadi strategis tools di mana fungsi dan perannya lebih komprehensif atau lebih luas terkait dengan visi, misi, dan tujuan perusahaan. Sekian dari presentasi saya, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.